Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton setia channel YouTube IDI Labura. Kembali lagi bersama saya Dr. Farah dalam acara Ngobrol Sehat. Pada episode kali ini kita akan membahas mitos dan fakta seputar kehamilan. Nah, telah hadir bersama kita narasumber yaitu Dr. Abdurrahim SPOG. Beliau merupakan dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Umum Aib Kanopan, Kabupaten Labuan Batu Utara. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, dokter sudah menyempatkan waktunya bisa hadir pada acara channel YouTube IDI Labuan Batu Utara. Nah, baik dok, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mitos dan fakta seputar kehamilan. Tentunya sudah ada beberapa nih dok yang kita angkat yang mungkin banyak juga sih menjadi pertanyaan atau bahkan dialami oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat di Kabupaten Labuan Batu Utara. Kita bahas satu persatu ya dok. Kita mulai dari kucing dok. Benar nggak sih dok, ibu hamil itu nggak boleh memelihara kucing? Karena saya sering dengar nih dok, bahkan mungkin saya juga dulu pernah ngalamin. Orang tua saya bilang, kamu jangan suka main kucing, nanti susah loh punya keturunan. Itu benar nggak dok? Oke, terima kasih Dokter Farah. Jadi mitos tentang pemeliharaan kucing memang itu sudah sering ya. Bahkan di keseharian juga banyak pertanyaan itu. Seolah kucing ini menjadi momok yang menakutkan bagi ibu hamil. Namun sebenarnya pemeliharaan kucing itu pada ibu hamil sepanjang satu perawatan yang memang benar itu tidak masalah. Jadi yang ditakutkan orang dengan kucing kan itu tentang adanya TORS ya, adanya kemungkinan ibu hamil tersebut terinfeksi. Jadi tentunya itu pada kucing-kucing yang kurang rawat mungkin ya, kucing liar ya, yang katakanlah tidak dipelihara dengan benar. Ya sama seperti binatang yang lain juga, misalnya pemeliharaan yang muslim mungkin ya memelihara anjing di rumahnya. Kalau pemeliharaannya tidak baik, mungkin dia bisa membawa dampak buruk. Parasit-parasit yang mungkin bisa menjangkiti ibu hamil. Nah, itu tergantung kepada bagaimana, sejauh mana dia melakukan perawatan terhadap kucing peliharaan. Kalau kucingnya itu terawat betul kesehatannya, tidak ada masalah. Iya, pastikan bahwa dia sehat. Berarti balik lagi dok, misalnya kalaupun ibu hamil dia memang ya dia senang dengan kucing atau dengan hewan-hewan lain, tergantung bagaimana dia menjaga kebersihannya lagi dan bagaimana cara dia merawat di hewan yang dipelihara. Oh baik dok. Kemudian dok, untuk ibu hamil yang menyusui, ya mungkin ya banyak sih dok di sekitar kita, mungkin dia punya anak pertama ini dok. Nah, jadi kan ASI itu kan maksimalnya 2 tahun ya dok. Jadi sebelum 2 tahun itu dia sudah hamil lagi. Otomatis kan sebenarnya si anak yang pertamanya tadi ini yang belum berusia 2 tahun kan itu masih harus menyusui ya dok. Tetapi pada sebagian orang ada yang bilang, kenapa kamu susui anakmu? Itu nggak boleh. Bahkan saya pernah dengar, itu yang kamu kasih bukan ASI lagi. Itu udah darah loh yang kamu, itu kan mungkin dokter pernah dengar juga. Itu gimana dok? Pemberian ASI pada ibu hamil itu sebenarnya baik dalam segi hal kesehatan dari pandang obstetri ginekologi, baik juga dari segi agama. Itu kalau kita pelajari, kalau kita telah betul itu tidak ada pertentangan, boleh. Akan tetapi kalau pada ibu hamil ketika menyusui itu otak akan memproduksi hormon oksitosin, jadi dia bisa memicu kontraksi. Kontraksi di rahim ini tentunya akan sangat tidak nyaman bagi ibunya sendiri, kemudian juga rentan untuk memicu terjadinya abortus. Jadi disarankan ketika masa menyusui memang satu ASI eksklusif, di samping dia berfungsi sebagai KB alamiah, berfungsi sebagai kontrasepsi alamiah, kemudian ya menjalin hubungan kedekatan secara psikologis dengan anaknya. Kalau dapat sih nggak usah hamil dulu, sampai selesaikan dulu dia 2 tahunnya menyusui. Kalau sudah terlanjur, bagaimana dengan yang sudah terlanjur? Apakah menyusui masih tetap diperbolehkan lanjut? Ya boleh. Cuman harus dipahami bahwa sewaktu-waktu ibu itu akan merasakan, kadang-kadang ini merasakan tidak nyaman di perut akibat hormon oksitosin. Tapi kalau dari segi pertanyaan boleh. Berarti ini juga jadi salah satu alasan ya dok, kenapa ibu itu harus kalau mau hamil lagi harus menjaga jarak tadi ya dok.
Karena sebaiknya harus melewati masa lewat dulu nih ASI 2 tahunnya. Karena tadi yang ASI tadi bisa memproduksi hormon oksitosin yang menyebabkan Ketika hisapan pada hisapan, puting susut, nah, itu bisa yang buat bisa kontraksi ya, Dok? membuat kontraksi. Jadi, Sobat Idi Labora, ASI yang diberikan oleh ibu hamil tadi bukan darah ya, Tetap ASI. tetap ASI. Baik, Dok. Kemudian bagaimana dengan mewarnai rambut? Nah, mewarnai rambut ini kan banyak juga ibu hamil yang dalam kesehariannya tetap memperhatikan mengenai masalah penampilan, tetap ingin Iya, terlihat cantik. mhm. Jadi mewarnai rambut, eh, kalau soal bahan kandungan yang terdapat di dalam cat rambut itu juga saya tidak terlalu tahu ya apakah itu. Nah, kalau untuk di permukaan di kulit di rambut itu tentunya kan tidak ada absorpsi masuk serapan ke Ke janin. janin. Jadi pada dasarnya itu boleh-boleh saja. Kemudian, Dok, ini mungkin banyak juga ini, Dok, pada sebagian masyarakat, khususnya masyarakat Labura ini. Saya juga sih, ada beberapa kerabat saya yang sering nanya gitu sama saya gitu, "Betul nggak sih," katanya, "kami ini pengen loh punya anak laki-laki. Katanya kalau mau punya anak laki-laki, itu si ibunya harus rajin makan daging. Nah, sementara kalau mau punya anak perempuan, itu harus makan sayur-sayuran." Jadi, Dok, selama dia hamil ini yang tadinya yang pengen punya anak laki-laki ini hampir setiap hari konsumsi daging. Sementara nanti saya temui lagi yang dia pengen punya anak perempuan, makanannya itu ya hanya sayur-sayuran, buah-buahan, jarang sekali bahkan dia nyentuh daging karena dia takut dia mau perempuan malah jadinya laki-laki karena makan daging. Itu gimana, Dok? Mungkin bisa kita luruskan? Eh, Tentang pendapat itu sudah sangat lama. Iya. Jadi mengenai jenis makanan yang harus dikonsumsi nanti kalau misalnya laki-laki konsumsinya daging, ikan, terus ya yang berasal dari protein hewani pada. Sebenarnya yang menentukan jenis kelamin itu memang mungkin makanan berpengaruh, cuman itu korelasinya sangat sangat lemah. Artinya tidak begitu tergantung. Yang paling menentukan adalah tingkat keasaman di organ intim wanita. Jadi kalau pada prinsip tentu kalau kromosom X itu pembawa kromosom untuk genital perempuan, Iya. itu cenderung dengan pH yang lebih rendah. Nah, pH-nya lebih rendah. Kalau pH-nya tinggi, artinya lebih cenderung bersifat basa, itu membuka peluang terhadap kromosom Y, supaya dia dapat eksis, dapat berjuang untuk ininya, untuk melakukan mobilitas pergerakan sampai mencapai ke ovum di tubuh nanti pada saat pembuahan. Jadi yang diharapkan itu bagaimana supaya kromosom Y bisa sampai ke atas. Tentunya dengan meningkatkan pH. pH meningkat berarti tingkat keasamannya menjadi lebih tinggi. Ya, lebih basah dia. Nah, seputar itu. Jadi kalau soal makanan mungkin itu bukan satu-satunya cara. Ada kaitannya cuma itu korelasinya sangat rendah. Berarti memang mungkin kalaupun ada hubungannya hanya sekian persen ya, Dok, tingkat keberhasilannya ya. Jadi nggak boleh lagi kita tergantung, takutnya nanti makan daging terus yang ada malah tensinya tinggi ya, Dok. Malah berbahaya juga nanti. Tidak seimbang jadi. Tidak. Baik, lalu, Dok, bagaimana dengan ibu hamil pada minggu-minggu pertama lah kita bilang, minggu pertama kehamilan. Misalnya si ibu hamil ini suka makan pedas gitu. Sebelum hamil dia suka makan pedas. Lalu ketika dia hamil dikasih tahu kamu nggak boleh makan terlalu pedas ya, karena itu nanti bisa buat kamu keguguran. Itu gimana, Dok? Ada nggak hubungan? Makanan pedas, contoh lah cabai ya. Iya. Kalau dikonsumsi itu tentunya di cabai itu juga ada vitaminnya juga ada. Ya, kita juga perlu, ibu hamil itu juga perlu rasa. Nah, supaya menikmati makannya juga harus ada. Jadi kalau makan makanan yang pedas tadi, dengan mitos yang disampaikan tadi itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang menimbulkan keguguran itu 80% adalah kelainan kromosom, kelainan DNA pada saat terjadinya pembuahan. Jadi bukan karena makan cabai. Jadi itu tergantung kepada hasil waktu pembuahan. Hasil antara gabungan DNA yang dari sperma dengan dari ovum, dari telur. Itu 80% bisa menentukan apakah dia akan berujung kepada
kehamilan yang konservatif yang tetap bertahan Iya. atau yang justru Malah dia abortus, jatuh jadinya ya, Dok? jatuh keguguran sendiri. Ya Hmm. mungkin faktor lain juga bisa, Iya. faktor infeksi Ya. seperti cerita Tors tadi, Hmm. kemudian faktor obat-obatan, penyalahgunaan Hmm. drug abuse, alkohol, Mungkin penggunaan rokok obat-obatan yang misalnya. tanpa di luar dari resep dokter mungkin Iya. bisa ya, Dok, ya? Oke, baik, Dok. Kemudian yang ini agak sedikit lucu sih menurut saya, Dok, cuman ini kita sering dengar juga. Betul nggak, Dok, kalau misalnya ini ada kondisi ibu hamil, terus dia tanpa sengaja, dia terpleset atau dia jatuh. Terus ada nggak sih, Dok, bener nggak dibilang nanti, "Kenapa jatuh ya? Aduh nanti pas lahir anakmu, mohon maaf, sumbing lah itu nanti mulutnya." Atau dibilang, "Eh, kau lagi hamil nggak boleh menjahit loh, nanti anakmu sumbing," gitu. Itu bener nggak? Mitos atau fakta itu, Oh, Dok? enggak ya. Jadi berulang-ulang kita kadang-kadang menghilangkan kecemasan si ibu hamil ini. Ya memang itu seperti itu, jatuh dia, begitu jatuh hari itu, kalau bisa hari itu juga itu langsung diperiksakan langsung. Mmm. Alasannya itu sih ya simpel aja. Kenapa? Karena ya yang ada di dalam pikirannya jatuh ini bisa berakibat nanti timbul Sumbing, cacat, cacat. sumbing, celah di mulut. Sementara dalam hal struktur rahim itu sendiri, Mhm. janin berada di dalam tempat yang sangat aman, Mmm. sangat aman. Ada dinding perut, ada kulit, ada ototnya, kemudian bagian belakang mungkin ada tulang punggung, ada otot rahim sendiri, ada uri plasenta. Kemudian di dalamnya ada air. Jadi ini bantalan-bantalan ini, perpaduan ini semua ini akan sangat sangat melindungi bagi si janin. Jadi tidak ada sama sekali tidak ada hubungannya antara jatuh, terpleset, jatuh nanti tahu-tahunya akan sumbing. Kenapa? Karena sumbing itu sendiri memang murni disebabkan satu, Mhm. memang genetik. Oh, gini. Ada faktor keturunan, memang Mmm. saudara dia ada misalnya yang mengalami sumbing. Kemudian Mmm. sindrom, Iya iya. Peter syndrome, ada Mhm. kelainan-kelainan bawaan. Dan yang lebih utama yang bisa kita koreksi itu sampolat, ya. Oh. Jadi usahakan nutrisi suplementasi memang pada ibu hamil itu pada saat dia hamil harus cukup. Jadi hal-hal yang seperti ini yang akan dikoreksi. Kebutuhan terhadap nutrisinya, kemudian jauhi pola hidup yang merugikan selama kehamilan, terutama di dalam 5 bulan pertama. Mmm. Seperti apa? Merokok misalnya. Mhm. Merokok, penggunaan eh, obat-obat Obat-obatan terlarang, terlarang. termasuk juga alkohol. Mungkin dalam dalam hal kebiasaan itu harus dihindari. Jadi hal-hal seperti itu bukan karena jatuh sebenarnya. Bukan jatuh ya, Dok? Iya. Berarti memang balik lagi, ternyata konsumsi asam folat itu penting Oh, sekali ya, Dok, penting untuk ibu penting. hamil. Nah itu, karena kan memang banyak sekali memang masyarakat kita, ya ibu-ibu hamil mungkin dia malas gitu konsumsi asam folat, mungkin banyak kita temui ya, Dok, ya. Paling diminum ya seminggu, 2 minggu diminumnya, habis itu ya udah nggak. Ternyata memang salah satu faktornya itu ya harus dicukupi dengan gizi tadi ya, Dok, dan konsumsi asam folat ya. Baik, Dok. Terus kalau tadi, Dok, yang menjahit itu, Dok, itu mitos Yang ya? menjahit. Nah, itu ya begitulah kadang-kadang ya. Kalau dari ya yang tua-tua dulu ya, yang nenek-nenek kita dulu udah terus diturunkan sampai ke generasi-generasi bawahnya. Kalau itu diulang-ulang dan disampaikan, itu memang sepertinya itu ada benarnya. Tapi itu kan sepertinya. Itulah yang tadi kembali itulah mitos. Tapi memang itu sama sekali sangat sangat tidak ada berhubungan. Kalau kita menjahit terus nanti efeknya mengenai masalah bibir Oke, Dok, sama karena yang sekali. kita angkat ini kan mitos dan fakta, Dok. Ini mitos ini pun sering, bahkan saya juga ngalamin ini waktu saya dulu hamil. Jadi dibilang, "Nanti kamu kalau lagi hamil, kalau ada yang pengen jangan dipendam-pendam ya, nanti anakmu lahir tukang ngeces," katanya. Jadi mungkin kadang-kadang ya ada ibu sebagian ibu hamil, dia pengen sesuatu yang sebenarnya agak sulit sih untuk diwujudkan gitu, Dok. Cuman ya mau nggak mau harus dipaksakan karena nanti, daripada nanti anak lahir tukang ngeces, Ya, itu gimana? baik. Kalau di istilah sehari-hari itu apa? Ngidam ya, ngidam. Ngidam, heeh, ngidam, Pak. Ya dia ingin permintaan khusus, pinginnya mau dibeliin ini, pinginnya mau makan buah, misalnya mau makan jambu, mau makan mangga. Kadang-kadang ada yang kurang masuk akal kadang, ingin minum kopi terus. Iya, heeh. Jadi
hal-hal seperti ini kaitannya itu bukan mengenai masalah bagaimana outcome si bayi nanti pada saat lahir, bukan. Tapi itu lebih cenderung kepada persoalan psikologis. Psikologis. Sejauh mana dia menjalani hamilnya itu bisa lebih tenang, andai kata ada pasangan yang memperhatikan kemauan. Tentu ini kalau itu terpenuhi rasanya komplit. Ya. Nah, jadi dia akan merasa lebih lega. Jadi tercapai keinginan. Itu hanya persoalan antara psikologis ya, kepuasan hati. kepuasan Namun kalau diri. ke bayi itu kemudian ini dok, ada ya mungkin dokter pun pada pasien-pasien dokter mungkin ada juga ini minyak angin ya dok, minyak angin atau minyak kayu putih. Kan mungkin sering ya ibu hamil itu rasanya perutnya kayak nggak enak atau bisa dibilang kayak begah gitu ya dok, mungkin ada, atau dia sedang mual parah, emesis kita bilang gitu ya dok. Tapi dia nggak berani ngoleskan minyak angin atau minyak kayu putih di perutnya karena katanya nanti kok sering-sering kuoleskan anakku kulitnya hitam. Emang bisa nembus gitu dok, dioleskan ke perut, apa bisa nembus gitu nanti kena gitu ke janinnya jadi lahirnya nanti hitam jadinya. jadi pemakaian minyak angin, Resker mungkin, Ya. minyak angin, minyak kayu putih, ya, terlepas dari brandnya mau apa, itu kan pada intinya dia bersifat apa ya, aroma ya kan. Ya, ya. Nah, Wangi-wangian lah jadi kita bilang. wanginya. Kalau efek secara langsung memang kalau ke dalam tentu tidak, karena dia tidak penetrasi dia ke dalam, tidak diabsorpsi, Ya, diserap. Jadi ke bayi ya mana mungkin sampai. Jadi apapun yang menimbulkan kenyamanan, nyaman untuk ibu hamilnya saat menjalani hamil, karena aroma dari minyak tadi mungkin dia bisa mengurangi mual muntahnya, bisa membuat dia lebih terasa tenang, ya kerjakan ya saja. kenapa enggak gitu ya dok? Kenapa tidak? Namun Kenapa? kalau nanti dengan dalih dia akan lebih hitam, kosong katanya. Nah, itu enggak, itu tergantung kepada genetik. Balik ke Bagaimana genetik iya, lagi ya, genetik. gimana kulit si ayah atau Iya. ibu ya dok? Nah, Iya ya, jadi karena nanti kalau dia memang dasar orang tuanya kulitnya hitam, ayahnya hitam, ya jangan usah berharap anaknya anaknya putih. putih, nggak Justru mungkin kita lah harus dok. curiga. Berarti curiga ya? Kalau ayahnya, mamanya hitam, kenapa kok tiba-tiba anaknya putih? Iya Ya. iya iya. Kecuali Ya. si ayahnya hitam, ibunya Ibunya putih. putih, Masih ada masih kemungkinan dok ada. 50-50 ya. Tapi kalau dua-duanya hitam, kalau anaknya putih, waduh, agak Iya, dipertanyakan iya. ini. Oke baik dok. Ya, Terakhir dok, genetik. sebenarnya apa aja sih dok faktor-faktor yang bisa menyebabkan bayi itu terlahir cacat? Mungkin sedikit aja dok bisa kita bagi informasi biar biar masyarakat itu atau penonton setia channel YouTube I di Labura bisa, oh ini tuh nggak boleh, biar ada pembelajaran sedikit. Nah, baik. Jadi secara resumenya, kesimpulan kita, timbulnya kelainan-kelainan bawaan, kelainan cacat ini, itu memang nomor satunya sumbunya itu berada di genetika. Oke, Genetik, genetik. Gen, kromosom. Lebih simpelnya lagi kalau apa? DNA. Mungkin kalau kita di keseharian itu memang DNA ini di mana ya? Di dalam sel itulah, di dalam sel yang diwariskan, yang dibawa dari sperma, ya. kemudian yang dari sel telur. Perpaduan itu. Jika dia nanti komplit, lengkap, baik itu dari jumlahnya, susunannya semua bagus, tentu kemungkinan besar ya akan tumbuh sempurna seperti layaknya yang lain. Cuma ketika dalam perjalanannya tentu tidak sepenuhnya tergantung kepada kromosom juga. Seperti tumbuh kembangnya. Kromosom mungkin dia lengkap, komplit, baik. Ya. Tapi dalam hal nutrisi misalnya ketika perkembangan tabung saraf, dia masih butuh asam folat, 5 MTFH, metil tetrahidrofolat. Kalau tidak nanti ya, ada yang tabung sarafnya rusak, defek, seperti timbul benjolan di leher, di bokong, rusak. Kemudian faktor nutrisi, infeksi. Ya kembali lagi itu mengenai masalah infeksi ini bisa memang didapat sebelum kehamilan, ada juga selama kehamilan berlangsung. Seperti ya misalnya infeksi-infeksi yang kronis yang maksudnya, yang sebelum hamil mungkin dia memang udah sakit kia, baik itu penyakitnya yang apa ya, yang diwaris, yang didapat gitu, atau yang dia memang karena kebiasaan dia sendiri sehari-hari yang bertinggi resiko untuk terpapar dengan penyakit. Maksud tadi memelihara hewan peliharaan yang tidak sehat. Kalau yang sehat tidak masalah. Kalau kita cinta kucing, ya kenapa
Itu kan hobi, dan hobi itu bagus. Kalau kucing, silakan pelihara kucing. Baik. Tidak perlu mengusir kucing yang datang ke rumah atau melemparnya pula kan. Iya, iya, Baik, karena fobia dengan kucing tadi. Ya, tapi pula bermain-main dengan kucing, tapi kucingnya pun sama sekali tidak dirawat, dikasih iya. makan pun tidak. Hmm, Nah, kucing dari mana datang? iya. Yang begini mungkin yang risiko kesehatan pets yang masuk ke dalam rumah kita harus tahu. Baik, berarti memang bisa kita bilang pada ibu hamil ini memang harus lebih aware ya, gitu ya, sama diri sendiri baik itu tadi harus rajin konsumsi vitamin atau asam folat tadi. Mungkin kalau ada keluhan ya jangan males sih untuk datang ke dokter kandungan kan, bisa mungkin kita harus ya setidaknya sebulan sekali tuh kalau bisa sih USG ya Dok, supaya lihat. Jadi kok misalnya ada tiba-tiba ditemuin kelainan mungkin bisa dicegah atau bisa ya kita katakanlah diperbaiki sebelum menjadi lebih parah ya Dok. Baik. Terus satu pesannya lagi, seringkali ketika ibu hamil itu datang melakukan ANC, USG itu di akhir-akhir trimester, Oh, iya. di dekat-dekat dia mau persalinan. Nah, untuk menemukan kelainan-kelainan pada janin ini tentu sudah sangat sulit dan itu bukan timing yang pas. Kapan sebaiknya dilakukan screening terhadap kelainan itu? Andai, ya ini andai waktunya terbatas dan dia hanya punya waktu mungkin 1 atau 2 kali kunjungan, maka usahakanlah dia di rentang waktu antara 18 ke 22 minggu. Kisaran 20 minggu itu. Jadi kita bisa lihat katup jantung, bisa lihat kelainan-kelainan kongenital, bisa dilakukan detail scan. Nah, bagaimana kalau kehamilannya misalnya udah 9 bulan, itu kita hanya fokus kepada mode of delivery untuk persalinan. Kadang-kadang jangankan untuk melihat kelainan, melihat muka, melihat bagian permukaan tubuh sudah sangat sulit karena jumlah air ketuban juga sudah sangat kurang. 5 bulan. 5 bulan ya, Dok, ya. Ya, mungkin ya Sobat ID Labura ya khususnya ibu hamil nanti yang menonton ngobrol sehat ini udah mulai bisa tahu oh kapan sih aku tuh wajibnya harus USG kalau waktu itu padat nggak sempat gitu. Tapi sebaiknya disempat-sempatkan ya Dok ya. Baik, akhirnya pada episode kali ini kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih dokter atas informasinya yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya penonton setia channel YouTube ID Labuan Batu Utara. Untuk Sobat ID Labura, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ID Labura, karena di sana akan ada banyak sekali informasi seputar masalah kesehatan. Saya Dr. Farah dan Dr. Abdurrahim SPOG, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.